Para hadirin yang berbahagia serta teman-teman sekalian, balik lagi di episode berikutnya, yaitu terkait membahas terkait tentang seni membaca Al-Quran atau tilawatil Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik penghayatan. Apa itu teknik penghayatan? Apakah penting teknik penghayatan dalam tilawatil Quran? Namun lagi-lagi saya sarankan bagi teman-teman sekalian, sebelum kita membahas teknik penghayatan, teman-teman harus nonton terlebih dahulu teknik pernapasan, kemudian teknik vokal, agar nyambung nanti membahas teknik penghayatan. Para hadirin yang berbahagia, justru saya melihat daripada teknik pernapasan dan teknik vokal, tentunya penting teknik pernapasan dan teknik vokal. Akan tetapi yang lebih terpenting itu teknik penghayatan justru. Kenapa? Karena di situ kita akan mengolah emosi daripada diri kita sendiri maupun orang yang mendengarkan. Bahkan Ustadz Muhammad menyarankan kepada murid-muridnya untuk membaca Al-Quran itu dengan penuh penghayatan. Gimana caranya pendengar itu supaya menangis gitu loh. Itu kan yang mungkin hal yang sangat susah atau sulit ya. Akan tapi tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit di dunia ini. Semuanya pasti ada caranya. Kitanya saja yang belum sampai gitu loh. Teman-teman sekalian, step pertama, bagaimana caranya supaya mustami atau pendengar itu menikmati apa yang sedang kita baca, menikmati apa yang sedang kita lantunkan. Tentunya di diri kitanya dulu gitu loh. Di diri kitanya dulu, tenangkan dulu, kemudian enjoykan dulu, relaxkan dulu gitu loh. Setelah itu baru Ustadz Muhammad mengatakan gimana caranya? Caranya hal pertama yang paling penting kitanya dulu harus sedih. Kitanya dulu harus emosionalnya tuh terbangun gitu. Ketika contoh ayat yang membahas tentang siksa-siksa, tentunya nanti disesuaikan dengan nadanya, dengan nada-nada yang sedih gitu, supaya sinkron gitu. Ketika contoh ayatnya itu berisi tentang kabar gembira, happy, bahagia, tentunya kita sesuaikan dengan nadanya, yaitu nada-nada yang happy, bahagia. Nanti kita akan bahas. Ada beberapa nada yang bahagia, ada beberapa nada yang sedih gitu loh ya. Kita akan bahas juga gimana caranya murotal, gimana caranya tilawah. Mungkin nanti satu persatu ya, saya akan merinci hal itu. Kembali lagi ke teknik penghayatan teman-teman sekalian. Tadi tahap yang pertama kitanya harus sedih dulu. Kitanya harus emosionalnya terbangun dulu gitu. Baru kita melantunkan. Contoh, kita akan melantunkan ayat-ayat tentang siksa-siksa atau apapun itulah ya yang berkaitan tentang kayaknya hal-hal yang menakutkan gitu. Padahal tidak ada yang menakutkan. Semuanya memberikan kabar gembira, tergantung daripada kitanya saja sebetulnya. Akan tapi Ustadz Muhammad menyarankan supaya kitanya sedih dulu. Contoh ayat-ayat tentang siksa ya, kita perlu menggunakan nada-nada yang sedih. Nggak bisa nada-nada yang senang, nggak bisa, nggak sinkron nantinya. Seperti puisi juga sama. Kalau puisinya tentang happy ya membawakannya harus happy. Puisinya sedih ya membawakan harus sedih. Oke? Mohon maaf teman-teman kalau memang terlalu lama gitu loh menjelaskannya. Step yang pertama yaitu sedih, kemudian teman-teman mulai melatih melantunkan seperti contohnya di ayat tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin itu kan tentang kabar yang memang sedih ya. Jadi kita harus menggunakan nada-nada yang sedih juga. Kan nggak sinkron kayaknya ya kalau tuh pakai nadanya yang seneng gitu. Ya contoh kullu nafsin dha'iqatul maut.
kayaknya kurang pas gitu loh ya. Nah, itu mungkin untuk level berikutnya kita akan bahas hal itu. Nah, tapi tadi intinya kitanya harus sedih dulu. Kitanya harus emosionalnya tergugah dulu. Baru kita melantunkan. Latihannya kayak teknik vokal sama, latihannya kayak teknik vokal, pernapasan juga sama. Teknik penghayatan itu seperti itu. Akan tapi bedanya kita lebih dihayati, kita lebih dimainkan emosionalnya, dimainkan. La 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 Coba deh teman-teman, kalau tuh lagi jengkel, lagi emosi, lagi nangis, kalian jerit tuh kuat. Nah itu tuh sebagian daripada teknik vokal dan teknik penghayatan sebetulnya tanpa teman-teman sadari. Itu ya, jadi perlu diri kitanya dulu gitu loh, sebelum ke orang lain. Mungkin teman-teman paham maksud saya ya. Nanti kalau memang kurang jelas akan saya bahas di episode-episode berikutnya. Dicukupkan pada video kali ini tentang teknik penghayatan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bagi teman-teman kalau memang saya banyak ngomong, banyak mengilustrasikan karena saya ingin semuanya saya keluarkan gitu loh untuk teman-teman sekalian. Atas perhatian diucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf.